Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Karisani dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Program Studi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia dari kelas BI 20B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang foto voice yang bertema memori, dan juga saya akan menjelaskan perbedaan dari memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Nah, bisa dilihat dari foto di atas, ada seseorang sedang memandang gunung dan juga memandang langit. Bisa disimpulkan kalau ia berdiam dan melamun memainkan memori yang pernah ia lakukan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih memori itu. Memori adalah suatu bentuk kompetensi yang merujuk kepada kemampuan kita untuk menyimpan dan mengembalikan suatu informasi dan juga struktur yang mendukung kemampuan ini. Menurut salah satu ilmuwan yang pertama kali meneliti memori adalah seorang psikolog berkebangsaan Inggris, yaitu Sir Frederick Bartlett pada tahun 1932. Ia meminta sejumlah orang untuk membaca suatu cerita yang panjang dan aneh yang berasal dari kebudayaan lain. Kemudian, ia meminta mereka untuk menceritakan kembali. Ketika para sukarelawan berusaha untuk menceritakan kembali kisah tersebut, mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang menarik. Mereka seringkali menghilangkan atau mengubah detail-detail cerita yang menurut mereka tidak masuk akal dan menambahkan detail-detail yang berasal dari budaya mereka sendiri. Detail yang membuat mereka tersebut lebih bermakna bagi mereka. Kemudian Bartlett menyimpulkan bahwa memori merupakan proses rekonstruksi yang sangat besar. Bartlett berpendapat bahwa kita mungkin saja mereproduksi beberapa jenis informasi sederhana dengan cara menghafalkannya. Tetapi, ketika kita mengingat informasi yang kompleks, memori kita terganggu oleh pengetahuan dan kepercayaan yang kita miliki. Setelah penelitian yang dilakukan Bartlett, ratusan penelitian lain menunjukkan hasil yang mendukung pendapat Bartlett dan menunjukkan bahwa hal tersebut dapat diaplikasikan ke semua jenis memori. Nah, bisa dilihat gambar di atas, ada dua orang perempuan sedang mengingat tentang memori jangka pendek dan memori jangka panjang itu sendiri. Dan yang pertama, saya akan bahas dulu memori jangka pendek. Menurut Art Markman, Dr. of Philosophy, informasi dalam memori jangka pendek. Ingatan jangka pendek mencoba melacak apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti halnya penyimpanan sensoris, memori jangka pendek hanya mampu menyimpan informasi selama beberapa saat, kira-kira selama 30 detik. Dan apa maksudnya? Ingatan jangka pendek membantu kita mengidentifikasi objek yang mungkin kita perlukan lagi. Ketika kita melihat warna yang sama berulang kali, ingatan jangka pendek hanya menganggap kita melihat objek yang sama berkali-kali. Variasi kecil dalam warna tidak terlalu menjadi masalah. Ketika warna yang sangat berbeda, maka memori berasumsi bahwa ada banyak objek yang berbeda di sekitarnya, sehingga tidak ada gunanya mencoba melacak apa yang ada di sana. Dalam kasus ini, memori jangka pendek nampaknya memutuskan bahwa mungkin pandangan pertama kita pada objek tersebut tidak sepenuhnya akurat. Jadi, ini mengasumsikan bahwa objek yang sama ada di luar sana, tetapi memori kita untuk warna yang tepat tidak akurat. Itulah mengapa memori untuk warna aslinya terasa kabur. Dengan cara ini, ingatan jangka pendek kita membuat perhitungan kapan perlu menyimpan informasi tentang apa yang ada di lingkungan. Dalam lingkungan yang kacau, tidak perlu menyimpan informasi, karena kemungkinan banyak hal akan berubah dengan cepat hanya karena segala sesuatu cukup stabil barulah kita bisa melacak apa yang ada di sana. Sekarang saya akan menjelaskan tentang memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah memori berkapasitas besar untuk mengumpulkan pengalaman dan informasi sepanjang kehidupan seseorang. Menurut Martin, pada tahun 2013 mengatakan bahwa informasi yang disimpan pada memori jangka panjang adalah cenderung permanen dan tidak mudah lupa. Dan pada masa sekarang, menunjukkan strategi menghafal digunakan oleh pelajar untuk menghadapi ujian. Masa perkuliahan terdapat pelajaran-pelajaran terbagi menjadi beberapa mata kuliah, sehingga informasi yang didapatkan menjadi banyak dan terbagi-bagi. Penelitian Putas dan Federer pada tahun 2000 menunjukkan bahwa long-term memory sangat penting bagi pelajar. Bisa dilihat dari gambar di atas, ada dua orang mahasiswa dan satu orang mahasiswa sedang mengingat kejadian yang baru saja dialami. Kemudian ia lupa begitu saja, dan temannya memberitahu hal apa yang baru saja terjadi. Bisa dilihat dari pengukuran seseorang dalam memorinya tersebut. Itulah penjelasan saya mengenai memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.